Oke, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau belajar lagi ya, gimana caranya teman-teman punya printer tapi bisa dipakai buat cetak stiker, cetak label, cetak macam-macam ya. Intinya kalau yang punya printer atau lagi cari printer, biasanya pengen punya hasil cetak yang bisa teman-teman jual. Tujuannya biar kita bisa bisnis. Nah, sekarang saya bantu kasih contoh-contoh lagi, apa aja sih yang bisa dicetak pakai printer di rumahan. Jadi kita nggak perlu punya printer yang harganya mahal, semua bisa dilakukan di rumah. Kita bisa desainnya juga kalau yang gaptek seperti saya pakai Canva aja. Itu lebih gampang ya, desain-desain sederhana itu bisa kok dilakukan pakai Canva. Nah sekarang kita coba lihat ini namanya cetak poster, tapi ukurannya dia A4 ya, ukurannya A4. Pakai tinta udah pasti original karena selalu saya rekomendasi pakai tinta original. Jadi apa yang bisa kita cetak pakai tinta original itu banyak banget dan itu semuanya bisa dijual ya, bisa make money lah istilahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ini adalah printer Epson L series. Dia pakai kertas photo paper ya, merek Spectra photo papernya, tintanya original. Nah, hasil cetak ini teman-teman mau cetak di laminasi atau enggak terserah karena dia pakai photo paper udah pasti kualitasnya bagus, warnanya glowing, mengkilat seperti ini. Dan untuk printer yang mau dicetak seperti ini, bukan cuma di Epson aja, teman-teman bisa pakai HP, bisa pakai Canon. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, semua bisa dilakukan karena kita menggunakan tinta original. Ya, tintanya ini bawaan dari pabrik, jadi hasil cetaknya juga udah bagus banget. Ya, teman-teman bisa cetak seperti ini, terus nanti kalau misalnya mau dibikin seperti kartu, itu bisa dipotong, jadi kayak kartu-kartu kecil gini. Satu ukuran A4 ini bisa dapat sekitar 8-12 gambar tergantung dari ukurannya berapa senti. Ya, nanti tinggal kalian desain aja seperti apa, tapi di sini saya mau nunjukin bisnisnya. Ya, teman-teman punya bisnis, punya idenya untuk cetak seperti ini kalau memang teman-teman mau jualan poster anime seperti ini. Nah, sekarang setelah ini kita bisa cetak apa lagi? Kita bisa cetak macam-macam. Kita coba lihat di sini. Di sini juga saya kasih lihat ya beberapa tips. Nah, ini dia kalau mau lihat kok bisa nggak kita nyetak foto yang nggak luntur. Nah, ini dia ya, ini cetak foto nggak luntur. Ini udah disiram pakai air ya, kita gosok juga nggak luntur, bersih. Jadi kalau namanya printer dengan tinta original cetak foto pakai kertas foto itu bagus karena kertas foto ini ada lapisan coatingnya sehingga kalau disiram air itu nggak akan luntur. Ya, jadi kalau ada yang bilang luntur nggak luntur, tergantung media kertasnya apa. Kalau pakai kertas foto, nggak luntur. Dan ini berlaku di semua merek printer. Tinta original, ya, jadi jangan khawatir, nggak usah nanya atau bingung, tintanya apa? Tinta original. Ini pakai printer HP Inktank, tinta original. Kita cetak foto, kita siram air, beres, nggak ada luntur. Nah, sekarang kita coba lihat lagi apa aja yang kita bisa lakukan dengan si printer ini. Nah, ini juga yang kemarin saya udah kasih videonya, cetak stiker ya, cetak stiker ini juga sama. Mungkin kalau udah pernah lihat video sebelumnya, ini juga sama. Jadi di sini saya kasih lagi idenya gimana caranya cetak stiker promo pakai printer. Ini juga sama, dikasih siram air nggak masalah. Ini bisa kita jual nih, jadi label buat ditempel di makanan atau box makanan, buat label promosi ya. Ini semua pakai tinta original, udah pasti tinta original. Karena seperti yang tadi yang saya bilang, kita selalu utamakan pakai tinta original dulu. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan dengan si printer yang teman-teman bisa berdayakan untuk dapat hasil cetak yang bagus. Nah, ini dia yang tadi saya coba jelasin juga. Ada juga nih teman-teman kita yang cetak, namanya ini cetak kata-kata motivasi ya. Kita bisa bikin kata-kata motivasi seperti ini, ukurannya A4, pakai kertas foto bisa, kertas glossy bisa, kertas inkjet juga bisa, atau kertas BC juga bisa, briefkan. Ya, ini pakai printernya HP Smarttank 515. Kita bisa bikin kata-kata motivasi seperti ini dengan media photo paper, glossy paper. Kita bisa bingkai, kita tempel di papan MDF, kita bisa jualan sebagai kata-kata motivasi. Ya, ini jadi wall decor, istilahnya wall decor. Apalagi yang kita coba lihat, kita mau cetak buku, ya, kita mau cetak buku, ini juga bisa kita lakukan dengan printer yang kita punya di rumah, ya, cetak isi buku seperti ini. Isi bukunya seperti ini kita cetak pakai kertas HVS. Isinya terserah, ada yang 25 halaman, ada yang 25 lembar, ada yang 34 lembar, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Untuk covernya pun kita cetak dengan
printer biasa, printer inktank, dan juga ini kita pakai brief card atau kertas DC yang biasa dipakai untuk cetak undangan blanko ya. Ini kira-kira ketebalannya itu 150 sampai 160 GSM. Nah, apalagi kita coba lihat, banyak sekali yang kita bisa lakukan di sini sebenarnya ya. Jadi tujuannya adalah gimana sih kita cari ide-ide bisnis yang kita bisa lakukan untuk kita pakai printer kita untuk menghasilkan cetakan yang bagus dan kita bisa jual. Ya. Nah, ini juga ada yang tadi tanya, mau nih atau misalnya kita mau bikin cetakan seperti ini. Ini adalah label atau poster menu makanan yang kita udah cetak, terus kita bisa tempel di luar atau di outdoor. Gimana caranya supaya bisa irit? Gimana caranya supaya bisa awet? Ya, caranya itu ada teman kita yang kasih tahu rahasianya kayak gini. Jadi habis kita cetak, kalau memang itu hasil cetaknya mau ditaruh di luar kena sinar matahari supaya awet dan tahan sinar UV ultraviolet, kita bisa pakai pilok, kita clear, namanya clear pilox, ya. Tapi kita beli atau cari yang clear pilok yang bahannya itu polyurethane. Contohnya merek Samurai 2K atau 1K, Sapporo K, 81 1K. Ya, ini piloknya seperti ini, teman-teman bisa pilok hasil cetakannya, jadi ada coatingnya. Nah, kalau sudah di coating, itu ditaruh di luar, itu menjadi lebih awet. Jadi sama nih, kalau misalnya teman-teman bilang harus pakai tinta art paper, nggak mesti pakai tinta art paper, kita bisa lakukan dengan tinta biasa. Habis kita cetak, kita kasih clear pilok, terus kita laminasi. Itu juga hasilnya akan jadi lebih awet. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, semua ada caranya. Memang ada caranya yang lebih gampang atau ada caranya yang lebih perlu beberapa langkah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kita kembali lagi, kita mau lakukan dengan tinta original supaya apa? Printer kita juga awet dan kita juga di cover garansi. Oke, itu yang tadi kita udah share. Terus kita kasih lihat lagi apa yang kita bisa lakukan dengan printer kita, ya. Di sini juga kita ada teman-teman kita di sini yang di grup, ya. Di sini ada grup yang pengguna printer HP. Selalu saya kasih informasi ini supaya teman-teman kalau mau tanya jawab langsung ke sini, langsung ke grup ini karena di sini banyak teman-teman yang praktisi usaha cetak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tanya seputar tips cetak, kertasnya pakai apa, terus cara buatnya seperti apa, boleh tanya jawab di sini karena nanti akan banyak yang bantu jawabin. Ya, jadi supaya teman-teman juga dapat satu insight atau gambaran kira-kira mau mulai bisnisnya seperti apa. Nah, kita balik lagi ke sini, ini adalah printer HP Smarttank yang dipakai untuk kegiatan cetak tugas anak sekolah. Jadi teman-teman mau cetaknya seperti apa nih? Saya kasih lihat contohnya dari teman kita juga. Nah, ini pakai printernya sama HP Smarttank 515 dan ini semua bisa dicetak pakai semua printer inktank ya. Jadi mau Canon, mau Epson itu semua bisa. Dan yang pasti hanya menggunakan tinta original. Nah, ini cetak lembar mewarnai ya. Kita bisa cetak lembar mewarnai. Ini karena dipakai untuk kegiatan tugas cetak anak sekolah. Cetak lembar mewarnai, cetak mungkin seperti tadi piagam atau gambar-gambar untuk informasi seperti ini. Ini bisa jadi bisnis kalau kita bisa jualan hasil cetakan kita ke kantor-kantor atau ke sekolahan untuk di bagian administrasi. Ya, kita bisa cetak nih lembar mata pelajaran, kartu nama siswa itu kita bisa cetak semua pakai printer di rumah. Dan enaknya kita bisa atur mau berapa banyak, sedikit custom itu kita bisa atur. Dan kita juga nggak perlu lempar ke mesin offset karena kita bisa lakukan sendiri di rumah. Nah, apalagi yang kita mau sharing di sini adalah cetak ID card seperti ini. Ini juga bisa dilakukan ya, cetak kartu vaksin, cetak ID card ini juga semua bisa. Jadi seperti di video-video saya sebelumnya, saya udah pernah bahas satu persatu. Tapi di sini saya rangkum lagi supaya teman-teman dapat penjelasan lebih lagi supaya diingetin lagi. Oke, itu aja yang saya mau sharing ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-sharing silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan untuk mendukung channel ini, jika ada iklan di depan, di tengah atau di belakang jangan di-skip. Biarin aja iklannya berjalan sampai dengan selesai. Oke, terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.